Pemirsa, ada apa? Presiden Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran hanya atas dasar hitung cepat, bahkan jauh sebelum hasil suara resmi dari KPU. Sementara di tengah gaduh temuan dugaan kecurangan di mana-mana, Presiden Jokowi mengeluarkan statement, "Jangan teriak curang." Presiden Jokowi mengatakan semua sudah diatur cara melaporkan kecurangannya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio, Jubir Timnas Amin, Bestari Barus. Bang Bestari, halo, selamat malam. Selamat malam. Bang Bestari. Lalu kemudian juga ada Wakil Ketua TKN Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir Jubir TPN Ganjar Mahfud, Masinton Pasaribu. Bang Masinton, halo, selamat malam, Mbak. Oke, baik. Kami juga akan menunggu sambungan telekomunikasi dari pakar politik Henry Satrio. Kita akan tanya lebih jauh. Bang Habib, pertemuan yang sempat disampaikan ke rekan-rekan media oleh Pak Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, itu terkonfirmasi tuh, confirm beri informasinya. Ya, saya sama posisi dengan Mbak Afi ya, sama teman-teman wartawan menyaksikan di televisi. Ya, kalau yang saya lihat kan Pak Jokowi itu kan menjawab dengan spontan dan lisan, tapi ada poin-poin yang disampaikan bahwa ini kan versi quick count. Kemudian quick count itu ilmiah, bahasa lebih teknisnya lagi valid dan dipercaya, karena kan yang menyelenggarakan quick count itu kan disebut berbagai. Nah, lalu yang terpenting disampaikan oleh Pak Jokowi juga ojo ke susu, nah, kan jangan terburu-buru, ya kalau nggak salah itu artinya ya. Jadi menurut saya on the track ya apa yang disampaikan Pak Jokowi, nggak ada yang salah karena memang bahkan bukan hanya dari Pak Jokowi, pemimpin-pemimpin dari negara-negara luar ya, kayak dari Australia, kemudian Singapura, Costa Rica sudah menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo. Iya, sudah menelpon, menyampaikan selamat dan menyatakan bahwa pemilu Indonesia sudah berjalan dengan baik. Selamat atas terlaksananya pemilu. Jadi selamat atas kemenangan versi quick count dan selamat atas terlaksananya pemilu dengan baik kepada kita sebagai bangsa dan negara. Nah, artinya kan memang secara garis besar tentu sudah on the track ya yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, perkara ya ada ketidakpuasan. Pasti negara kita negara yang teramat besar ya. Kecurangan, pelanggaran pastilah terjadi dan itu bisa saja dilakukan oleh semua paslon. Kami juga punya list yang sangat panjang soal kecurangan-kecurangan yang merugikan kami di masa tenang dan di hari H. Tentu kami ingin itu diselesaikan, sama halnya juga kami ingin menyelesaikan tudingan-tudingan yang menguntungkan kami, adanya kecurangan yang menguntungkan kami. Kami ingin semua persoalan-persoalan tersebut diselesaikan dan ada kanalnya, ada jalurnya. Nah, artinya justru bagus yang didorong Pak Jokowi mengendorse kita semua. Tidak hanya kita teriak-teriak artinya di media sosial dan lain sebagainya. Tidak pakai cukup, mekanisme yang harus pakai mekanisme biar bisa gitu. dieksekusi. Kurang lebih begitu. Bang Habib, tapi kapan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Prabowo Gibran saat mengucapkan selamat itu? Saya nggak tahu. Belum diceritakan lebih jauh oleh Pak Prabowo? Saya sama-sama kayak Mbak Afi ya. Kita mengikuti dari media massa. Oh gitu, jadi belum ada cerita lebih jauhnya, sama-sama menyaksikan Pak Jokowi dari memberikan statement tersebut ya. Oke, baik. Kalau kemudian Bang Masinton, dari PDIP sendiri, dari Ganjar Mahfud sendiri, seperti apa melihat? Ini kan kalau tadi melihat statement dari Bang Habib, sepertinya oh ya ada pihak yang kalah ya, namanya juga kompetisi, tapi tidak bisa memuaskan semua pihak. Apa melihatnya sesederhana itu atau ada catatan lain dari Ganjar Mahfud? Ya, pertama kan kita harus menunggu hasil KPU. Ya. Nah, di mana kalau kita lihat sekarang IT IT KPU itu bermasalah semua. Baik Sirekap, Relkon itu bermasalah. Nah, jadi ketika hasil quick count-nya menampakkan hasil yang luar biasa, tapi kemudian ketika akses terhadap C1 ke form Sirekap itu juga bermasalah. Ada angka-angka yang harus berubah dari di luar hasil real dari di TPS, C1-nya. Nah, itu kan problem tersendiri itu. Nah, kemudian juga dalam IT KPU yang menyajikan baik itu hasil Pilpres, terus caleg, itu juga berbeda tuh. Ada totalnya berubah-ubah. Berubah itu artinya total perolehan suara partai sekian,
sekian puluh ribu, tapi suara calegnya nggak nyampe totalnya segitu. Ketika di total antara suara partai dan suara caleg. Jadi nggak sama nih angkanya. Nggak sinkron. Okay. Nah jadi di tengah-tengah kita menyatakan bahwa kita dipaksa harus mengiyakan hasil quick count. Kok dipaksa mengiyakan sih Bang? Loh iya dong, kan semua kan udah menyatakan itu tadi itu. Tapi ada problem-problem secara teknis. Di lapangan? Iya, yang dimana hasil C1 yang harusnya di-upload masuk ke Sirekap, itu harus menurutin apa kata dalam sistem Sirekap. Yang hasilnya, umpama di TPS itu 20, nah Sirekap bisa minta itu harus 320, 350, bahkan 500 sekian. Begitu. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sistem itu kalau dia tidak mengikuti sistem itu. Sistem yang oleh Sirekap tadi. Adanya pertemuan kalau sama seperti statement Pak Jokowi itu PDIP juga dengar nggak? Atau dari tim Ganjar Mahfud dengar nggak adanya pertemuan berempat? Kalau Pak Jokowi tadi mengatakan berempat gitu, sudah mengucapkan selamat gitu kepada Prabowo Gibran. Ya, Anda juga mendengar? Ya Bapak sama anak ya pasti ngucapin selamat lah kali. Iya kan? Tapi kalau secara apa ya kita kenapa? Ya kami belum bisa mengucapkan selamat kepada siapapun ataukah ini berlangsung 2 putaran. Kita juga belum tahu. Anda lihat masih ada keyakinan untuk 2 putaran? Ya karena kita belum bisa melihat terlalu dini hasilnya gitu? secara real. Ya terlalu dini. Di mana sistemnya bermasalah ketika akan diinput. Nah, ini kan yang ditampilkan dalam Metro TV, Sirekap apa segala macam kan bermasalah itu. Iya. Nah, itu. Jadi Anda nggak mendengar ada informasi apapun soal pertemuan, ucapan selamat atau minimal komunikasi antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar gitu sesama PDIP? Belum. Kita masih fokus pada melihat laporan-laporan dari bawah hasil rekapitulasi suara, TPS dan lain-lain seperti itu. Jadi kita masih fokusnya itu, begitu loh. Bang Bestari ngelihatnya atau membaca statement dari Pak Jokowi sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran dalam pertemuan 4 orang itu seperti apa? Tentu pertama bahwa layak juga Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat minimal ya kepada masyarakat Indonesia yang telah mensukseskan pemilu ini sampai dengan pada tanggal pemilihan. Namun mungkin yang terlupa bahwa yang kita pakai untuk menentukan siapa pemenang adalah real count-nya KPU. Itu. Jadi saya melihat beberapa hal yang terjadi ke belakang itu justru membuat masyarakat menjadi gelisah. Masyarakat melihat ini kan belum selesai. Contoh ada satu kegiatan di GBK gitu dan di Istora kemarin. Ya di Istora itu juga membuat masyarakat menjadi loh ini pemilu apa udah selesai, padahal yang diungkap ke publik barulah hasil quick count yang bukan menjadi satu alat resmi daripada penyelenggara pemilu. Nah, jangan sampai nanti kemudian terjadi lagi hal-hal seperti dulu dan bergaung itu di masyarakat. Dulu cepat banget mengucapkan bahwa kita sudah menang, tapi akhirnya berubah. Apakah ini kemudian Pak Prabowo kemarin menyampaikan dengan gaya dan Gibran juga menyampaikan kami nggak tahu ini akan menang, seakan-akan kaget. Kalau kemarin yang sebelumnya siapa yang kaget? Ya kan seakan-akan kaget dengan mengatakan bahwa acara ini sebetulnya adalah untuk nobar di tempat yang sangat besar dan dihadiri oleh puluhan ribu orang. Anda nggak percaya gitu. Itu spontan acaranya? Ya artinya itu kan sesuatu yang tentu dipersiapkan dengan LED segala macam. Tentu ini juga jadi penafsiran yang berbeda di tengah masyarakat. Emang udah selesai apa pemilu? Nah, yang diakibatkan oleh apa? Kepercayaan yang berlebihan terhadap hadirnya hasil daripada lembaga survei ataupun katakanlah quick count yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan juga berwenang untuk melakukan itu. Nah, di samping lagi pula banyak sekali kemudian laporan-laporan yang masuk kepada Timnas Amin dari berbagai penjuru gitu ya, yang sekarang ini sedang di pull bucket.
Kenapa kemudian ini harus dilanjutkan? Pemilu ini bukan untuk paslon loh. Bukan semata untuk paslon, tapi untuk semua rakyat yang juga rasa mereka harus diwakili. Bahwa kami melihat masih ada begini. Tolong ini selesaikan dulu, karena apa? Bahwa pada tanggal 14 itu, negara memberikan, konstitusi memberikan hak kepada mereka untuk menyalurkan suaranya. Dan mereka melihat ada masalah dengan suara yang saya salurkan. Kenapa di sana sudah berpesta dan kenapa di sana sudah katakanlah terlalu yakin, sementara kami masih melihat ada hal seperti ini yang berlangsung. Ya ini juga harus kemudian disikapi. Saya kira itu. Baik, saya nanti minta tanggapan Mas Habib, termasuk juga Mas Hensat. Henry Satrio sudah bergabung bersama kami, Mas Hensat? Ya. Sudah. Oke, baik Mas Hensat, kita harus jeda dulu. Nanti saya juga mau menanyakan kepada Anda gitu, apa analisa Anda dengan statement dari Pak Jokowi yang sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, dan juga silakan komentari penjelasan dari para narasumber yang ada di studio. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya baik, kami akan langsung lanjutkan dialog yang sudah berlangsung. Sebelum saya ke Bang Henry Satrio, saya minta tanggapan dari Bang Habib. Bang Habib, bagaimana Anda mengomentari tadi statement dari Bang Mustari bahwa ntar dulu kan, ini kok bilangnya ojo ke susu tapi dia yang justru duluan deklarasi. Acara di Istora itu apa sih ceritanya? Ya, apapun ceritanya ya, kita juga nggak bisa memaksa misalnya senior saya ini Bang Bestari untuk sepakat dengan apa yang kami lakukan. Nggak bisa juga saya memaksa Bang Bestari untuk sepakat dengan apa yang kami toleransi dalam konteks kepercayaan. Misalnya quick count. Quick count itu menurut kami ilmiah. Menurut sebagian besar supporter kami ilmiah, valid. Karena yang melakukan bukan hanya satu lembaga, tapi belasan lembaga, termasuk lembaga yang quote disebut ya kurang dekat dengan kami. Misalnya disebut Carta Politika. Di situ pun kita unggul. Artinya kan kita berpolitik itu kan kita kuasai dulu ilmunya. Kalau saya sih capek juga jadi politisi bondo nekat ya. Apa yang nggak sesuai dengan harapan kita abaikan begitu saja. Seberapa ilmiahnya. Saya sudah capek di posisi itu. Anda yakin bahwa hasil quick count itu nggak akan jauh dari hasil real? Ya, dan itu kan pilihan. Karena ada risikonya seperti kata Bang Bestari. Bagaimana nanti misalnya kalau kita tidak yakin ya kan ya. Keyakinan apa yang diyakini Bang Bestari yang terbukti misalnya bisa berubah. Ternyata berubah, terus nggak jadi pemenang gitu. Itu kan ada risikonya di kami, bukan di orang lain. Kami tidak mengganggu orang, ya kan ya. Itu pilihan kami untuk apa namanya supporter kami ya, untuk merayakan katakanlah selebrasi terhadap hasil quick count. Tetapi ingat, yang disampaikan Pak Prabowo, disampaikan Mas Gibran, Pak Jokowi itu seirama, satu frekuensi. Ojo ke susu, jangan euforia, ya kan ya, jangan apa menang tanpa ngasorake dan lain sebagainya. Tunggu hasil resmi dari apa. Tapi kenapa namanya, pidato Pak Prabowo kemarin nggak nunggu hasil resmi? Loh enggak, itu yang disampaikan. Anda jangan dipotong-potong pidato Pak Prabowo, tapi kita pahami secara utuh ya. Tunggu hasil resmi dan kita kawal semua. Itu ada nggak? Ada itu. Ada. Tersebut. Tetapi sebagai negarawan, bahkan sejak awal kampanye, Afi, kalau Anda tahu, kalau nggak salah acaranya sebelum kampanye terbuka itu ya, yang Pak Prabowo, yang Gibran dorong ada gerobak susu itu kan ya, kalau nggak salah di Indonesia Arena, Pak Prabowo sudah menyampaikan, ya, kami kalau mendapat kepercayaan, kami akan menjadi pemimpin untuk seluruh warga negara Indonesia. Hal mana secara konsisten disampaikan oleh Pak Prabowo pada setiap debat, ya, oleh Mas Gibran pada setiap debat. Dan itu kan memang ajakan yang normatif dan secara umum. Kalau paslon lain yang mendapatkan kepercayaan, kami akan hormati apapun hasilnya. Tapi kalau kami yang mendapat kepercayaan, kami akan merangkul. Kami akan menjadi
pemimpin yang melayani semua Oke. warga negara Indonesia. Baik, jadi konsisten lah sebenarnya gitu kan? Ya sebetulnya itu dari dulu disampaikan begitu. Baik, baik. Saya boleh nambahkan begini. Ya. Posisi mempercayai quick count itu terpulang kepada siapa yang mau percaya itu. Tapi bagi kami ini sama sekali kami lihat karena ada hal-hal di belakang yang juga kita sama-sama tahu bagaimana kemudian kampanye satu putaran itu justru dilakukan oleh para lembaga survei yang seakan-akan kemudian membentuk opini yang sangat kuat bahwa rumput itu warnanya biru. Sehingga saking banyaknya yang sudah lembaga survei ataupun lembaga mengatakan itu, orang jadi meyakini bahwa rumput itu warnanya biru. Itu yang coba kami potong, tidak seperti itu tidak biru, itu hijau. Jangan percaya bahwa itu warnanya biru, itu adalah hijau. Nah, sama dengan kemudian ketika ada satu perhelatan besar, bahkan dilakukan sebelum ada keputusan ataupun katakanlah hasil resmi dari KPU, seakan-akan ini melegitimasi lagi gitu, ya. Sudah dilakukan oleh lembaga yang kita nggak tahu dibiayai siapa, ditambah lagi kemudian ada acara-acara situ, orang jadi ini benar nggak sih? Ini kan pemilu ini kan kami peserta loh, 200 juta ini peserta, kok kami ada melihat seperti ini malah kemudian seakan-akan sudah dimentahkan dengan adanya satu acara yang dipersiapkan sedemikian heboh. Itu kan harus kami sampaikan juga kepada masyarakat, bahwa ada terjadi seperti ini, jangan dulu percaya itu, masih ada proses terakhir di KPU. Kita tunggu hasil KPU, gitu. Baik. Dan rilisnya, yang kita lihat di itu baru 44% sampai sekarang. Iya. Memang Pak Anies itu cuma di 31%, Pak Prabowo ada 51%, tapi masih ada 56% yang belum masuk datanya. Saya kira itu. Baik, Bang Hensat silakan Anda menanggapi lebih jauh seperti apa ini. Yang mana yang kemudian harus jadi pegangan? Karena kan dalam kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau Pak Jokowi katakan ojo ke susu, ternyata sudah ada yang disampaikan oleh Bang Bestari, kok udah selebrasi duluan, sudah mengklaim kemenangan duluan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, audionya Bang Hensat boleh dibantu? Ya. Tentang acara Istora ya, Mbak Afi. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Mbak Sarah tuh, temennya Bang Habib. Dia bilang begini, itu sebetulnya acara itu, Mas Hensat, itu adalah awalnya acara nonton bareng perhitungan quick count gitu, tapi ternyata begitu hasilnya bagus gitu ya, terus ya nggak apa-apa kan sekalian pidato gitu. Jadi saya tuh menyebutnya kemarin bukan pidato kemenangan sebetulnya, tapi pidato kebahagiaan ya. Kalau menurut saya sih memang yang harus dipegang adalah KPU, tapi kemarin semua lembaga survei namanya mirip-mirip, termasuk Kedai Kopi juga mirip juga. Jadi artinya memang kalau hasil quick count atau hitung cepat di 2014-2019 itu banyak diterima, ya kenapa yang sekarang ini ditolak gitu. Jadi menurut saya sih walaupun menunggu KPU, tapi ini harusnya bisa menjadi bahan rujukan. Dan saya yakin juga sebetulnya mungkin sedang juga di-setup langkah-langkah politik what next ya setelah ini. Tapi kan kalau kita lihat dari hasil quick count itu, kalau kita lihat di ranah politiknya, memang yang mengejutkan itu kan Pak Ganjar ya, karena terlalu kecil dan bukan vis-a-vis ya, sama dengan elektabilitas PDI Perjuangan versi lembaga PDI Perjuangan versi quick count juga. Jadi artinya memang suara PDI Perjuangan ini gagal dikebiri atau ditekan oleh quote-unquote ya Pak Jokowi gitu ya, tapi memang suara Mas Ganjar itu berhasil ditekan gitu, sehingga akhirnya suara Mas Ganjar yang masih ada Jokowinya itu semuanya pindah ke Pak Prabowo gitu. Kalau dilihat kan begitu sebetulnya Mbak Afi, dan Mas Anies memang sudah saya perkirakan, dan berbagai hasil survei kan memang
angkanya itu ada di 24-25 saja, gitu. Tidak akan melebihi itu. Saya kedai kopi pernah di 28 ya. Tapi itu akan percuma memang untuk 2 putaran bila suara Mas Ganjarnya terlalu kecil gitu. Nah ini kan sekarang nampaknya memang Ganjar adalah PDI Perjuangan gitu. Jadi ya suara Mas Ganjar yang memilih Mas Ganjar adalah pure suara PDI Perjuangan. Ya. Bahkan baik. Ya bahkan Gerindra pun ternyata memang ya pemilih Gerindra adalah 13 gitu dari waktu 2019. Kehadiran Pak Prabowo juga ternyata tidak mampu untuk menambah elektabilitas Gerindra. Jadi memang kemarin tuh saya bisa menyimpulkan bahwa 02 ini adalah tabungan elektabilitas Pak Prabowo di 2014 dan 2019 dan suara Pak Jokowi 2014 dan 2019 Pak Prabowo melawan 2019 Pak Prabowo melawan incumbent itu angkanya 40-an%. Nah ini sekarang bersama incumbent gitu ya, quote and quote ya, walaupun anaknya akhirnya bisa menembus 50% bersatu, ada di angka 58-59%. Baik, Bang Hensat, nanti kita bahas soal perhitungan, kemudian juga soal strategi politik, termasuk apa benar ternyata memang tangan Jokowi lah yang berada di balik kesuksesan Prabowo Gibran. Kita harus jeda, usai jeda akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Bu Mega. Nanti ya, Mas kasih saya. Nanti. Ya oke nanti. Ya, siapa tumpah semua? Mega. Ya, baik pemirsa, tadi kita sama-sama simak Mbak Masinton tadi saat ditanya minta komentar oleh rekan-rekan media, sepertinya Ibu enggan berkomentar. Itu bisa dijelaskan kenapa tuh Bang? Suasana kebatinan Ibu hari ini tuh gimana? Melihat hasil juga dari Ganjar Mahfud. Survei dan quick count itu kan metode, bukan hasil yang final. Hasil yang final itu adalah berbasis dari hasil perolehan rekapitulasi dari TPS. Itulah hasil yang final. Jadi kalau persoalan quick count, survei itu sebagai sebuah metode potret, gambaran aja itu. Nah gitu loh. Gambaran yang menggunakan metode ilmiah tadi. Nah, bukan kita nggak percaya terhadap quick count, terhadap survei, kita percaya. Tetapi ya dalam proses sebagai sebuah metodologi ada banyak model ya kan. Nah gitu loh, dalam mengambil sampel itu. Ada juga beberapa quick count lalu meleset tuh. Ya. Nah gitu. Tapi ini minimal kalau tadi Hensat bilang angkanya hampir sama lah semua lembaga survei yang dipakai. Lah iya, sama sebelumnya juga begitu kan. Waktu Pilkada Jakarta lalu juga begitu kan. Ternyata hasilnya berbeda. Hasil quick count dengan survei lain. Hasil real count-nya. Ya, ini beda loh antara quick count dengan survei. Iya, sama dengan quick count-nya juga begitu. Terus kemudian ketika beliau Pak Prabowo juga 2 kali pemilu kan hasil quick count juga sujud-sujud. Nah gitu loh. Enggak, artinya kemudian kan tapi kita melihat hasilnya berbeda ya. Iya, maka itu sebagai sebuah metode, maka kita tetap menunggu. Kalau tadi ojo ke susu, ya tunggu dong. Bukan kemudian ngucapin selamat. Maka kan hari ini kalau dibilang ojo ke susu ya udah kita maklumin aja. Pasti artinya kebalikannya. Pasti kan begitu. Memaknai pimpinan formal pemerintahan hari ini harus kita maknain terbalik. Kalau bilang iya, berarti dia artinya kita harus memaknai tidak. Ya. Kalau dia bilang tidak, kita harus memaknainya iya. Tadi Pak Jokowi bilang loh, gimana mau curang, kan semua ada saksinya. Bagaimana Anda menerjemahkan itu? Maknai terbalik aja kalau begitu. Ada kecurangan? Kalau kita lihat ya, proses pemilu ini, kita harus lihat dari proses hulu. Hulunya apa? MK. Yang nggak cukup umur, kemudian dicukupkan umurnya, dirubah aturannya. Ini kita bicara hulu nih. Kemudian tahapan-tahapannya. Tahapan prosesnya. Apa?
program-program yang kemudian itu diklaim sebagai program unggulan miliknya presiden dalam ya, rangka diteruskan. kampanye. Kemudian ada bansos yang seharusnya dibagikan di bulan Maret, dibagikan di bulan Januari, Februari, yang katanya dirapel. Kemudian keterlibatan aparat dalam mengkondisikan di bawah. Ada 3 skenario loh. Ini real yang kita dengar di lapangan. Ya. Kalahkan PDI, kalahkan Ganjar. Skenario ketiga menangkan partainya, partai anaknya. Nah, ini ya kita menghadapi gempuran ini. Bagi saya kader-kader PDI Perjuangan itu luar biasa. Disiplin dan loyal pada garis pimpinan kepartaian. Nah, itu loh. Tapi angka hari ini anggaplah di 16-17% itu sudah diprediksi, sudah diantisipasi angka itu oleh PDIP. Nah, inilah yang kerja-kerja kader tadi ya, menjaga gempuran tadi itu. Gempuran itu luar biasa. Di lapangan gempurannya hebat. Hebat. Itu umpama didatangi, ya udah partainya terserah. Yang penting 02. Itu arahan-arahannya, Pak. Arahan siapa, Bang? Ada arahannya itu dari tangan yang tidak terlihat. Kita harus melihat seluruh proses rangkaian pemilu ini, ya. Kontestannya itu bukan hanya tim sukses dari partai politik, bukan hanya tim sukses dari pasangan calon, tetapi ada tangan-tangan yang bekerja di bawah membentuk opini dan mengarahkan. Nah, itu loh. Jadi tangan itu perpanjangan dari tangan Jokowi kah? ya, siapa yang bisa menggerakkan itu? Bagaimana Anda Ada melihat tim peran Jokowi di balik kesuksesan Prabowo Gibran? Seberapa signifikan? Ya kita lihat aja perolehan suaranya. Kita lihat aja tuh perolehan hasil yang selama ini, umpama daerah-daerah yang kemudian digempur lewat program. Ya. Ya, kemudian di mana kantong-kantong merah difokus di sana, disasar dulu. Intinya adalah artinya itu melucutin ya gitulah. Kalau bisa bikin nol lah, kalau bahasa politik, nolkan Ganjar, nolkan PDI, naikkan ini. Ah itu. Naikkan 02. Ya, dan partainya ya tentu. PSI. Ya. Oke, Bang Habib mau menanggapi ini. Iya, jadi kita nih negara demokrasi. Bang Masinton juga banyak tokoh-tokoh lain, baik yang secara terbuka atau secara langsung terafiliasi dengan kekuatan politik formal atau yang malu-malu menyatakan afiliasinya. Silakan saja. Tapi kami, karena kami juga bebas berbicara, kami mengatakan hasil ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap narasi-narasi bohong yang disampaikan tersebut. Ya, mulai dari macam-macam lah digiring, entah sengaja entah enggak, menteri pakai baju hitam lalu dipolitisasi dan lain sebagainya. Tapi rakyat menentukan sikap. Kami sendiri kaget dengan angka yang demikian besar mendukung Prabowo Gibran. Kan semua survei waktu itu tertinggi 53%. Masih ada 7%, 5% sampai 7% yang TJ ya, tidak tahu, tidak jawab. Faktanya itu kan anak-anak milenial, Gen Z yang sangat rasional. Mereka memberikan perlawanan dengan hampir 90%-nya ikut ke yang 52, sehingga sekarang kan ada di 58, 56. Ini fakta menurut kami. Dan ini fakta bisa dipertanggungjawabkan bukan by law saja. By law itu masih satu, tapi by metodologi ya, dengan keilmuan. Makanya saya bilang, kita berpolitik itu kan kita pelajari juga ilmunya dulu gitu loh. Dengan ilmu ya, bahwasanya kita nggak ngomong real si rekapnya KPU itu instrumen yang berbeda ya. Kita ngomong quick count saja deh. Quick count yang mana? Quick count-nya carta politika saja deh. Itu sangat bisa dipertanggungjawabkan itu kan ya. Lembaga survei yang tidak mengumumkan hasil survei yang menjelang pemilihan tiba-tiba mengeluarkan quick count. Kita jadikan. Jadi tadi misalnya Pak Masinton bilang pemilu ini ada tangan-tangan tidak terlihat. Ya kita jadi gimana? Ketika kita ingin bilang buktikan saja ke Bawaslu, wah ini tangan-tangan tidak terlihat. Ya. Artinya kan kesan yang disampaikan Pak Masinton, kalau tangan-tangan tidak terlihat itu kan berarti kan kesan. Kesannya beliau secara subjektif. Tapi kalau ada buktinya, kalau ada saksinya, kalau ada peristiwanya, pastilah tangan itu terlihat.
dan pastilah bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan. Jadi suara ini sebenarnya murni suara pemilih, bukan Justru skenario dan kami lain-lain. mendapatkan dukungan yang demikian besar karena Begini, rakyat kenapa saya marah. sebut tadi tangan tidak terlihat itu? Rakyat melakukan perlawanan terhadap penggiringan opini yang dilakukan. Tangannya gimana? Tangan tidak terlihat itu, ya kita sedang investigasi itu tangan siapa. Pada saatnya kita akan sebutkan. Jadi ada buktinya jadi nih, mulai kemudian terkumpul hari buktinya. ini di Malaysia umpama, di daerah Johor, apa segala macam. Ya. Itu diarahkan tuh kotak suara, itu dipindahkan dari surat suara yang kotak suara keliling itu, ambil dari surat suara A yang DPT ya di sana tidak digunakan, kemudian digeser kemari. Nah itu ada yang menggerakkan, mengarahkan. Nah itu saya tanya, itu tangan siapa? Ya tangan-tangan yang punya otoritas dalam konteks state ya, negara. Nah jadi ya ini yang sekarang kenapa saya katakan tangan tidak terlihat, kita sedang kumpulkan seluruh informasi dan hasil investigasi kita. Pada saatnya kita akan sampaikan di daerah A tangan ini, di daerah B tangan ini. Bagus. Pemilu bukan hanya persoalan suara menang kalah, bukan hitung-hitungan suara pemilu ini. Pemilu ini adalah bagian dari sarana kedaulatan rakyat, di mana secara demokratis kita memilih, rakyat memilih siapa calon pemimpinnya. Politik itu ya bukan sekedar menang kalah yang saya katakan tadi, nggak bisa diukur dengan hanya hitung-hitungan suara, karena proses dari politik kepemimpinan, hasil dari pemilu ini adalah bagian dari menentukan Legitimasi perjalanan itu ya. bangsa kita ke depan. Baik. Saya akan kembali jeda. Lalu apakah dimungkinkan, benarkah sudah terjadi komunikasi dan juga lobby-lobby politik arahnya adalah rekonsiliasi dari para kandidat yang bertanding di pemilu ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Ya baik, saya minta tanggapan dari Bang Hensat. Bang Hensat, satu, itu tadi silakan dikomentari statement dari Pak Oso yang mengatakan ini pemilu gila ini. Berlebihan atau ternyata mengungkapkan apa yang terjadi realita di lapangan, Bang Hensat? Itu boleh aja disampaikan oleh Bang Oso. Jadi gini Afi, quick count ini ya, kita itu, saya bicara kedai kopi lah, saya sampaikan ke enumerator, kita itu tidak berhak memprotes hasil penghitungan suara di TPS. Jadi kita acak nih TPS-nya, dari kita putuskan 2000 TPS, diacak di 38 provinsi. Tugasnya enumerator itu adalah mencatat kejadian dan mencatat hasil. Mencatat kejadian itu kalau memang ada yang lucu-lucu atau yang kurang-kurang gitu ya, dicatat sama dia. Tapi kita tidak bisa intervensi hasil. Misalnya begini, yang tadi Pak Oso ceritakan kan ekstrim tuh ya. Wah ini angkanya berbeda nih dengan yang kita lihat gitu. Oh tidak, saya tidak pilih dia, saya tidak pilih dia. Nggak bisa. Enumeratornya quick count itu mencatat hasil perhitungan dan angka yang ada di C1 Plano. Ya. Kita itu aja tuh. Kita tidak boleh berpendapat, tidak boleh
mengklarifikasi, mengcancel, nggak bisa. Kita hanya nyatet aja. Nah, perihal proses penghitungannya, bila memang ditemukan ada kejanggalan-kejanggalan, itu urusannya saksi. Untuk akhirnya kemudian dilaporkan kepada Bawaslu gitu misalnya. Jadi memang itu tugasnya si quick count ini. Dia apakah mencatat bila ada kecurangan, dia dicatat. Tapi apakah kemudian akan mengklarifikasi? Nggak bisa. Karena tugasnya hanya datang kemudian mencatat. Nah makanya kan saya pernah juga Afi menyampaikan 1 bulan sebelum pencoblosan lah kalau saya tidak salah, saya katakan kalau memang 01 dan 03 sudah menemukan ada potensi kecurangan yang terukur sistematis dan masif, sehingga membuat demokrasi ini adalah demokrasi kepura-puraan, ya mundur aja dari Pilpres. Memang ada tindakan pidananya, tapi ada sebuah perbaikan dalam sistem pemilunya. Tapi kan itu tidak dilakukan dan tetap melaksanakan Pilpres walaupun hasilnya seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini sih bukan hasil perlawanan rakyat terhadap penggiringan opini seperti yang disampaikan Bang Habib. Saya lebih setuju bahwa ini adalah persetujuan rakyat terhadap janji-janji keberlanjutannya Pak Jokowi yang disampaikan oleh Prabowo. Keberlanjutannya apa aja ya? Sembako terus berlanjut, IKN terus berlanjut, itu. Jadi masyarakat tuh merespon Pak Jokowi aja. Jadi kalau kemudian saat ini judulnya adalah tangan Jokowi di balik sukses Prabowo Gibran, saya harus katakan iya. Kenapa saya katakan? Karena di 2 Pilpres sebelumnya, ini walaupun tidak banyak yang memperhatikan, angka Pak Prabowo itu ada di 45-46. Itulah angka Pak Prabowo di Pilpres. Kalau sekarang kemudian menembus 50% plus 1 hingga 58-59, ya ini ada Jokowinya. Ada faktor Jokowinya, walaupun sebetulnya masih terlalu kecil tuh kalau ada faktor Jokowinya. Kenapa saya katakan demikian juga? Karena memang ternyata di Gerindra tidak berubah angkanya. Golkar yang kemudian naik juga gitu. Artinya jangan-jangan memang ada efek dari Pak Prabowo ke Golkar yang memang menggambarkan situasi atau perwakilan Orde Baru misalnya seperti itu. Kita membahas soal rekonsiliasi. Apakah kemudian itu bisa terjadi dalam hitungan hari atau ternyata masih akan menunggu proses lobby-lobby itu setelah hasil resmi dari KPU? Karena mengutip statement dari Pak Prabowo yang menyatakan ingin merangkul semua kekuatan. Kita simak dulu statement dan informasi lengkap berikut ini. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan disampaikan setelah elektabilitasnya unggul dibandingkan dengan 2 kompetitor lainnya di Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Namun sejumlah partai politik yang mengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud belum antusias menanggapi meski tidak menutup peluang untuk bergabung. Wakil Ketua Umum PKB sekaligus asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait menyatakan belum berpikir sejauh itu. Pihaknya masih ingin fokus berjuang melawan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Kon sebagai produk ilmiah silahkan, tapi tim Amin akan mengumumkan pada saatnya hasil tabulasi. Sekaligus kami juga akan melakukan komunikasi. Karena apa? Karena hasil dari yang ada ini menurut tim hukum kami ada masalah-masalah yang harus juga diungkap. Jadi jangan sampai, saya sampaikan kepada para pejuang perubahan, jangan sampai quick count itu merubah psikologi kita untuk menang. Itu satu. Sebelum kita bicara soal koalisi. Terima kasih Pak F. PKB akan mentradisikan untuk menjadi bagian yang kritis kepada pemerintah. Sementara itu, Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang.
Hasto menyebut partainya memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi yakni usai pemilu 2004 dan 2009 diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara. Sejumlah pengamat menilai upaya merangkul lawan politik yang dilakukan Prabowo Gibran memperlihatkan kecenderungan untuk menutupi kekurangan dari klaim kemenangan mereka. Meski berpeluang menang satu putaran, masih ada celah dari sentimen negatif yang terus bermunculan. Di antaranya pencalonan Gibran berdasarkan keputusan MK yang kontroversial serta dugaan kecurangan pemilu karena intervensi kekuasaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, kita lanjutkan. Bang Bestari, apakah benar sudah ada gitu komunikasi dan lobby-lobby politik dari tim 03 atau bahkan ada sesuatu dari 02? Sampai hari ini konsentrasi Partai Nasdem adalah bagaimana menyelesaikan rangkaian tahapan pemilu ini sampai kemudian lahirlah satu keputusan KPU tentang siapa yang menjadi terpilih menjadi presiden. Dan kemudian yang kedua adalah tentu kita sedang berkonsentrasi penuh juga kaitannya dengan pemilu legislatif ini. Banyak hal yang kami harus lakukan gitu. Jadi kok lobby-lobby politik rekonsiliasi nanti dulu? Nggak penting kali itu sekarang ini, nanti aja lah. Nanti setelah hasil resmi KPU. Panjang itu waktu masih. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana suara-suara rakyat ini kita tempatkan pada posisi yang terhormat, keluhan-keluhan masyarakat terkait jalannya pemilu ini juga harus kita tempatkan dalam posisi terhormat karena mereka adalah penentu kebijakan Republik ini ke depan pada tanggal 14 kemarin. Dan kemudian satu hal tadi yang disampaikan Pak Prabowo mengenai kami akan merangkul semua. Saya kira dimanapun siapapun yang akan menjadi presiden nantinya setelah diputuskan KPU tidak akan mengatakan saya tidak akan merangkul kalian, saya akan sendiri. Pasti tetap akan menyampaikan hal-hal yang sama yang seperti itu karena memang ini yang paling perlu kita garis bawahi. Ketika kau jadi pemimpin maka kau harus menjadi payung bagi semua, bukan hanya satu golongan. Harus menjadi payung bagi semua. Jadi statement itu ya harusnya memang seperti itu. Ya itu adanya di Anies Baswedan salah satunya juga kan begitu. Nanti makanya kita harap ke depan ini pemimpin-pemimpin bangsa yang dilahirkan oleh pemilu-pemilu yang bermartabat, maka akan menjadi payung dan memayungi seluruh kepentingan seluruh golongan, insya Allah. Tapi ya nunggu hasil KPU dulu. KPU dulu. Bang Masinton, tapi benar nggak ini ada statement dari Mas Hasto yang mengatakan mungkin kayaknya tim 01 dan 03 ini akan bergabung terutama membahas soal dugaan kecurangan. Benar nggak itu? Ya tentu. Ini kan kita lagi saling bertukar informasi, mensinkronkan temuan-temuan di lapangan itu satu. Nah intinya adalah bahwa proses dalam pemerintahan segala macam tugas politik itu kan ya satu diantaranya kekuasaan, tapi dengan kekuasaan yang mana dulu kan gitu ya. Kalau pengalaman dari PDI Perjuangan itu pernah di dalam pemerintahan, pernah di luar pemerintahan, itu. Nah bagi PDI Perjuangan yang utama itu adalah keberpihakan terhadap nilai-nilai etik dan moral. Keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan, demokrasi dan kedaulatan rakyat tadi. Nah, pada tataran itu, ya bagi PDI Perjuangan politik itu harus berbasis pada nilai itu tadi, political value PDI Perjuangan itu ya di situ, bukan semata-mata kalau kita harus ikut kekuasaan, ikut dalam pemerintahan, tidak semata itu. Jadi PDIP gimana, mau ikut dirangkul atau tidak nih? Ya kan begini ya, artinya itu
bahwa kita konsepsi persatuan, tapi kan persatuan itu bukan basa-basi. Ya. Nah, bagi PDI Perjuangan standarnya kalau saya pribadi itu lebih kalau saya sulit rasanya ya bergabung dengan pemerintahan, katakan ya, kalau setelah KPU nanti, setelah KPU ini kita berandai-andai ya, nggak mungkin dong bergabung dengan pemerintahan yang dari proses awal ya itu mengabaikan faktor etik, mengabaikan faktor kehendak rakyat ya, moral dan lain-lain gitu. Ada Gibran di situ, kader PDIP, ada Pak Jokowi juga masih PDIP loh Bang. Ya itu urusan lain. Itu urusan lain. Apa PDIP mau jadi oposisi? Kan kita tidak mengenal oposisi apa tadi. Oke, berarti di luar pemerintah dan di luar pemerintah. Ini kan kita bukan parlementer. Oke, baik. Dan menurut saya ya ke depan harus didesain ini politik pelembagaan politik kita, mana yang pasca pemilu, mana yang dalam pemerintahan, mana yang di luar pemerintahan. Menurut saya itu harus ada agar mereka yang ikut dalam kontestasi, kalau dia memilih di luar pemerintahan, menurut saya harus ada pelembagaan dalam baik entah itu diatur dalam ada strukturnya gitu ya. Oke, baik. Jadi rakyat bisa melihat bahwa politik itu tidak semata-mata ya harus dalam kekuasaan. Dari luar pemerintahan aja juga kita bisa melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Apakah dia sudah sejalan dengan janjinya, sudah sejalan dengan nilai-nilai standar etik, moral, dan demokrasi itu tadi. Bang Habib gimana? Terakhir. Ya. Merangkul nih konsepnya gimana kalau statement dari 0103-nya kok sepertinya masih seperti ini gitu? Ya makanya yang disampaikan Pak Prabowo itu kan diaminkan sama tim Amin nih, ya kan? Benar, memang sudah seharusnya seperti itu. Kita sebagai politisi, beliau sebagai negarawan menyampaikan sesuatu yang sudah sangat tepat. Sehingga tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun. Tinggal buktinya nih Bang. Artinya gini, yang disampaikan Pak Prabowo itu kan konsisten. Sejak awal kontestasi ini sampai akhir. Sebelum kampanye, di masa kampanye, setelah hasil quick count, ya selalu begitu. Tapi kalau kita mau rujuk lagi ke belakang, kurang lebih begitu juga yang beliau praktekkan ketika misalnya beliau bergabung dengan Pak Jokowi. Artinya meninggalkan ego-ego pribadi dan kelompok demi persatuan, demi bangsa dan negara. Ini yang Pak Prabowo ingin sampaikan kemarin. Udah itu. Tergambar nggak apa yang akan dilakukan? Minimal gini, mungkin bertemu dengan sesama kandidat, Ganjar Mahfud. Kita kan gini, kita ini kan nggak mungkin bertepuk dengan satu tangan. Pasti bertepuk harus kedua tangan. Ya, artinya gini, bentar. Belum menang. Tunggu dulu. Iya makanya. Iya tahu. Udah dapat ini maksudnya. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan proposal terbuka dari hati nurani beliau, ya kan ya. Kalau memang ingin bergabung, welcome. Saya juga sering diskusi dengan beliau. Pernah diskusi beberapa kali. Enggak, Pak Prabowo sampaikannya akan merangkul, ya, bukan bergabung. Bentar, nanti dulu. Mau bergabung. Ya, saya ngomong dulu boleh? Merangkul. Lanjut. Ya kan? Jadi opsi dalam konteks merangkul itu kan macam-macam. Tetap bisa misalnya sebagai oposisi. Kita tahu nih, Pak Masinton nih, PDI Perjuangan, partai yang menurut saya paling terorganisir rapi. Ya. Sebagai oposisi keren, sebagai penguasa juga keren. Ya, sama-sama bisa memaksimalkan fungsinya. Jadi sama-sama seperti disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, mau di luar pemerintahan, ya kan ya, itu bahasa yang paling tepat ya, di luar pemerintahan bukan oposisi, atau di dalam pemerintahan, itu hal yang mulia. Sama-sama terhormat sama-sama lah ya. mulia. Artinya tapi jangan karena orang di luar pemerintahan, ya. Ini sebagai pengingat bagi kita, kita di pemerintahan menzolimi orang, tidak melayani, ya kan, mendiskreditkan, mendiskriminasi. Itu kalau di luar pemerintahan. Enggak, kalau itu pengingat bagi kita yang disebut tidak mau mayungi semua. Iya, itu yang di pengingat kepada kita yang disebut-sebut orang menjadi pemenang karena quick count sudah ngomong begitu. Intinya Bang Habib, udah? Ya, jadi intinya kita siap aja. Apakah teman-teman ini mau jadi oposisi, itu sesuatu yang mulia di luar pemerintahan. Bebas aja lah mau gitu di ya. dalam pemerintahan, kami pun welcome. Sangat terbuka gitu kan ya. Ini menarik. Ya. Bang Hensat, terakhir pertanyaan saya untuk Bang Hensat. Lalu menurut Anda nanti formasinya akan seperti apa? Melihat dinamika politik, semua mengatakan memang sampai tunggu hasil resmi KPU. Tapi kan bisa mulai terbaca nih, karena kurang lebih angka di quick count juga sudah mulai terlihat. Apakah menurut Anda yang mana yang akan jadi di luar pemerintahan, yang mana yang akan bergabung bersama pemerintahan? Oke, lebih seriusnya pasti setelah 20 Maret ya.
setelah KPU memutuskan gitu ya. Tapi kalau kemudian ada perbincangan sih menurut saya bukan hal yang baru juga. Pak Prabowo dan Ibu Mega kan pernah mega pro gitu ya. Dan kemudian Pak Surya juga sering bicara dengan Pak Prabowo. Tapi kalau dalam tahap ini, Afi, saya menilai peran Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem dan salah satu yang dituakan ya dalam tim Amin ini memegang peran sangat penting ya, sentral peran Pak Surya Paloh di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia peringkat kedua. Dan yang akan mengganggu konstelasi hasil pemilu minimal versi quick count yang paling bisa menggoyang itu ya peringkat kedua Mas Anies Baswedan. Jadi semua akan menunggu juga kalau kemudian Pak Surya Paloh mulai berbincang dengan Pak Prabowo. Nah itu merupakan sebuah tanda-tanda rangkulan bisa terjadi. Apakah kemudian Anies akan ikutan dirangkul, itu beda cerita tuh. Karena belum tentu juga rangkulan itu mengajak Mas Anies, karena bisa saja rangkulannya itu baru dari partai politik gitu ya. Tapi bagaimana dengan PDIP, Bang Hensat? Bu Mega dan PDIP. PDI Perjuangan ini berada di luar pemerintahan aja hidup dia. Dan makin kuat kan di luar pemerintahan itu. Jadi kalaupun berada di luar pemerintahan, saya tuh melihatnya PDI Perjuangan akan sendirian di luar pemerintahan. Walaupun kalau ada kejutan PKS menemani PDI Perjuangan itu luar biasa sekali. Atau tapi PKB ya? Kalau dari sikap Pak Hasto, kemudian Bang Masinton, Ibu Mega, mereka sih nampaknya siap-siap saja berada di luar pemerintahan. Walaupun ya kalau kemudian mega pro kejadian atau ada kita quote and quote ternyata perjanjian batu tulis itu bisa terwujud juga. Nah itu ada konstelasi politik yang berbeda juga gitu. Karena menurut saya seorang Prabowo Subianto ini adalah pemimpin yang memang dia independen gitu ya. Saya pernah bertanya Mbak Afi, kalau nggak salah di acaranya Mbak Afi juga, bahwa ini kan masih misteri sebetulnya siapa sih yang didukung oleh Pak Jokowi, apakah Gibran ataukah Pak Prabowo yang sebetulnya lebih didukung oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah ini akan menarik dilihat dari konstelasi ke depannya. Tapi kalau saya menilai dari ucapan percaya dirinya Bang Habibur Rahman, Prabowo ini akan mandiri sebagai seorang leader gitu ya. Jadi kita lihat seperti apa. Baik. Terima kasih Bang Hensat, Bang Bestari, Bang Habib dan juga Bang Masinton, terima kasih banyak. Sampai sejauh ini kita tunggu dulu bagaimana hasil dari resmi KPU, termasuk juga silakan jika ada nanti masuk gugatan atau sengketa pemilu di MK, ditemukan kecurangan silakan kumpulkan bukti dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan Indonesia Memilih usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.